Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Karena seluruh apa yang saat ini kita manfaatkan semuanya adalah berasal dari Allah. Walau kadang tidak menyadari kita ini ya. Jadi yang berada di dalam diri kita ini semuanya nikmatnya Allah, yang berada di luar kita ini juga semuanya nikmatnya Allah. Karena itu Allah menggambarkan tentang bagaimana diri kita kaitannya dengan nikmat dengan sebuah kalimat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu itu ingin menghitung nikmat-nikmatnya Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmatnya Allah itu. Oleh karena itu tidak ada lain kecuali setiap saat, setiap waktu kita ini perbanyak kesyukuran kita kepada Allah. Apapun yang terjadi, maka semuanya adalah bagian dari nikmatnya Allah. Karena itu kita harus mengucapkan alhamdulillah. Salat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin mengajak merenungkan salah satu penggalan ayat suci Al-Qur'an terkait dengan amal kita, dan terutama ini terkait dengan sholat kita. Walaupun di dalam ayat itu menyebutkan sholat, tetapi ini maknanya sesungguhnya meliputi seluruh amal ibadah kita, karena sholat itu menjadi patokan utama begitu, sehingga yang disebut oleh Allah itu adalah sholat. An-Nisa 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini adalah karakter atau jiwanya orang munafik ketika menjalankan sholat. Ini perlu menjadi bahan perenungan kita. Orang munafik itu ketika sholat, pada dirinya itu terkumpul 3 hal. Nanti kalau ada salah satu dalam diri kita, ya kita harus waspada bahwa di dalam diri kita ada karakter munafik gitu. Apalagi kalau 2, apalagi kalau 3-tiganya ada pada diri kita, maka kita harus waspada. Karakter orang munafik kaitannya dengan sholat ini disebutkan oleh Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau menjalankan sholat, maka dia menjalankan sholat tetapi kusala, dengan malas-malasan. Jadi sebetulnya dia menjalankan sholat, tetapi dalam batinnya itu ada perasaan sebetulnya menolak, enggan dan malas begitu untuk menjalankan sholat itu. Bahkan di Indonesia kadang-kadang mendengar adzan gitu, ada Allahu Akbar misalnya, kemudian mengatakan, oh alah kok ya bisa adzan misalnya. Ini kan menunjukkan bahwa dirinya itu memiliki sifat malas begitu. Walaupun dia mengatakan, oh alah kok adzan, tapi dia itu juga berjalan menuju tempat wudhu, kemudian dia wudhu. Apalagi kalau nanti nun sewu, ketika sholat itu imamnya bacanya itu panjang-panjang begitu, rukuknya lama, sujudnya lama, ulang Rasulullah lagi, alah sawimen le sholat misalnya. Dia jalani sholat itu, tetapi kusala, dalam kondisi bermalas-malasan. Kemudian yang kedua, yuraunan nas. Orang munafik itu kalau beramal, kaitannya dengan amal semuanya termasuk di dalamnya itu sholat. Itu mereka itu beramal menginginkan penilaian orang lain. Jadi sebetulnya kita ini kan menjalankan ibadah itu hanya menginginkan penilaian Allah.
Tetapi orang munafik itu kalau beramal, baik itu sholat, puasa, zakat dan sebagainya, itu yura'unan nas, dia ingin supaya mendapatkan penilaian dari orang. Maka orang munafik ini kemudian kalau dia itu berbuat baik, dia sangat mengharapkan sanjungan orang lain. Dia kalau dipuji, dipuja, diberi jempol begitu, maremnya luar biasa. Tetapi ketika dia itu dibiarkan oleh orang, maka dia itu seakan-akan merasa sholat karo ora misalnya, zakat karo ora kok podohai kan gitu. Bahkan ketika orang lain mencemooh, maka dia itu kemudian membantah dengan luar biasa. Ini karakternya orang munafik. Sehingga bagi kita umat Islam, bagi orang yang beriman sesungguhnya, itu harus menghindarkan itu. Beramal itu harus sungguh-sungguh. Kemudian ketika kita ini beramal, jangan pernah kita ini mengharapkan penilaian dari sesama manusia. Loh, kalau misalnya saya begini, jadi saya mengharapkan penilaian dari Allah, tapi juga ada bagian dalam diri saya itu ingin dinilai orang lain. Nah, inilah sesuatu yang mengotori amal kita ini. Ketika kita ini masih berharap untuk dinilai oleh orang lain, berarti kita ini tidak murni bertauhid kepada Allah, tetapi kita ini menjadi orang yang menginginkan Allah sekaligus menginginkan penilaian orang lain. Maka ini harus kita bersihkan ini. Kita bersihkan keinginan kita untuk mendapatkan penilaian dari orang. Ya sudah, kita beribadah itu kita hanya menginginkan Allah. Orang lain menilai kita ya monggo, orang lain tidak menilai kita ya monggo, orang lain mencemooh kita ya monggo, karena saya tidak urusan dengan kamu sekalian. Saya hanya menginginkan ibadah saya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau sholat, dia itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala illa qalilan, kecuali mengingatnya itu ada sedikit saja. Jadi kalau dalam bahasa Arab qalil ini artinya ya kurang dari separuh kan begitu. Kalau lebih dari separuh ini namanya kathir, banyak. Jadi kalau misalnya ya kita ukur sendiri, kalau kita ini misalnya sholat begitu, misalnya sholat zuhur 4 rakaat, misalnya kalau 1 rakaatnya itu 1 menit, misalnya 4 menit, ya kita harus ingat Allah itu lebih dari 2 menit. Sehingga kita tidak disebut sebagai yadhkurunallaha illa qalila, mengingat Allah tapi hanya sedikit ya. Jadi jangan sampai seperti itu, karena ini karakternya orang munafik. Dan Allah menyampaikan di sini bahwa ini kaitannya dengan orang munafik. Kemudian Allah juga sampaikan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu nanti tempatnya di dasarnya neraka, ya neraka yang paling bawah, neraka yang paling berat. Dan orang munafik ini di ayat yang lain nanti di dalam neraka itu bersama dengan orang-orang yang kafir. Karena disamakan oleh Allah antara orang kafir dan orang munafik dalam kaitannya dengan keyakinan yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekali lagi mari kita jaga ya, seluruh amal kita, walaupun di dalam ayat ini Allah menyebutkan kaitannya dengan sholat, dan sekali lagi karena sholat itu adalah ibadah yang paling utama, tetapi ayat ini meskipun berbicara tentang sholat, Nabi ini juga berlaku untuk semua amal kita. Yang pertama, orang beramal itu harus memiliki nilai semangat gitu loh. Semangat menggapai akhirat, semangat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan pernah orang yang beramal itu mengharapkan penilaian dari orang lain. Kemudian yang ketiga, dalam beramal itu kita harus mengedepankan Allah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita ini melakukan amal perbuatan kebaikan, tetapi hati kita itu bukan karena Allah, bukan mengingat Allah, tetapi mengingat sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bantuan kepada kita, memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga kita ini bisa menjalin kehidupan ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah fathun qarib babasyiril minin wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.